إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوكل عليه ونؤمن به ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك وكرم وتحنن وتفضل وتكرم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأتباعه إلى يوم الدين فيا أيها الناس اتقوا الله اتقوا الله اتقوا الله علينا بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى مخبرا عن نبيه شعيب بقوله لأمته استغفروا ربكم وتوبوا إليه إن ربي رحيم ودود صدق الله العظيم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala mengutus para nabi dan rasul ke dunia ini semua dengan tujuan yang sama. Mereka semua Allah utus dengan visi dan misi yang sama. Apa tujuan Allah mengutus para nabi dan juga para rasul? Tidak lain adalah untuk mengajak umat kembali kepada Allah, untuk mengajak umat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa terkecuali baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana diceritakan bagaimana Nabi Allah Syuaib alaihi salam mengajak umatnya untuk kembali kepada Allah. Istaghfiru rabbakum, minta ampunlah kalian kepada Tuhan kalian. Wa tubu ilaih, kembalilah kalian kepada Tuhan kalian. Inna rabbi rahimu wadud, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu Maha Pengasih. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Penyayang. Allah Subhanahu wa taala Maha Cinta dan kasih kepada hamba-hambanya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan di dalam hadis, beliau katakan, innallaha yabsutu yadahu bil-lail liyatuba musii'un nahar. Nabi katakan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala membuka pintu taubat untuk kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari. Liyatuba musii'un nahar, agar orang-orang yang bermaksiat di siang hari mampu bertaubat di malam harinya. Wa yabsutu yadahu bin nahar liyatuba musii'ul lail, dan Allah Subhanahu wa taala membuka pintu taubat di siang hari agar orang-orang yang bermaksiat di malam harinya mampu bertaubat di siang hari. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala tidak pernah bosan-bosan menunggu kita datang. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah bosan menunggu taubat kita. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah bosan menunggu kita meminta kepadanya. Sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha yanzilu ila sama'id dunya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan rahmatnya ke langit dunia setiap malam. Wa yunadi, dan Allah menyeru setiap malam kepada kita. Allah tiap malam memanggil-manggil kita. Apa seruan Allah? Apa panggilan Allah? Hal min ta'ib fa'atuba ilaih. Siapa yang mau taubat, kata Allah, setiap malam Allah panggil. Fa'atuba ilaih,
maka aku terima taubatnya, kata Allah. Hal min mustaghfirin, siapa yang pengen minta ampun, yang merasa banyak dosa, bangun datang kepada Allah, fa'aghfirullah. Allah katakan, saya ampuni dosa-dosanya. Hal min sahibi hajatin fa'aqdiyah. Allah manggil kita setiap malam. Siapa yang punya hajat, baik itu hajat dunia ataupun hajat akhirat, bangun malam, kembali taubat kepada Allah, minta kepada Allah, fa'aqdiyah, maka Allah katakan, saya akan ijabah doa-doanya. Cuman sungguh disayangkan ma'asyiral muslimin, keadaan kita sekarang ini jauh dari Allah. Hati kita keras, berpaling daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita lebih mudah mendengar bunyi handphone kita yang berdering di malam hari dibandingkan panggilan Allah. Kita lebih takut tidak diperhatikan oleh bos kita. Kita lebih takut tidak diperhatikan oleh atasan kita dibanding tidak diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mana buktinya? Banyak buktinya. Banyak di antara kita yang rela kerja sehingga meninggalkan kewajibannya. Rela kerja tidak melaksanakan sholat Jumat. Rela kerja tidak melaksanakan sholat wajib. Dia lebih takut dipecat oleh bosnya dibanding dipecat oleh Allah. Dia lebih takut dimarahi bosnya dibandingkan dimarahi oleh Allah. Kalau Allah sudah marah, kalau Allah sudah cuek kepada kita, Allah tidak lagi memandang kita, lantas kita ini mau mengadu ke siapa? Dunia ini punya Allah. Rezeki yang kita dapat semua dari Allah. Bos kita, orang tua kita, itu semua hanya wasilah. Maka jangan sampai kita gara-gara wasilah, penyebab uang itu sampai kepada kita, melupakan zat yang memberikan rezeki tersebut kepada kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka oleh sebab itu, ayo sama-sama kita kembali kepada Allah, minta ampun sama Allah, taubat sama Allah. Nabi SAW mencontohkan langsung kepada kita bagaimana beliau yang kita jadikan sebagai qudwatun hasanah, sebagai suri tauladan yang baik buat kita. Apa kata Nabi? Fa wallahi, kata Rasulullah, demi Allah, inni la astaghfirullah kulla yaumin akthar min 70 marrah. Saya, kata Nabi, tiap hari tidak kurang minta ampun kepada Allah sebanyak 70 kali. Bahkan di riwayat lain dikatakan oleh Sayyidina Abdullah bin Umar, anak daripada Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhuma, apa kata beliau? Saya ketika masih kecil sering duduk di majelisnya Nabi. Kemudian setiap kali saya duduk sama Nabi, saya hitung berapa kali Nabi taubat, berapa kali Nabi minta ampun kepada Allah. Kemudian Sayyidina Abdullah bin Umar katakan, setelah saya hitung setiap kali Nabi majelis, Nabi bertaubat, Nabi minta ampun kepada Allah sebanyak 100 kali. Ma'asyiral muslimin, ini adalah contoh bagaimana Nabi SAW memberikan pelajaran kepada kita agar bagaimana kita selalu merasa bersalah di hadapan Allah. Penyakit terbesar bagi seorang yang beriman, mengaku beriman kepada Allah, ketika dia tidak merasa memiliki dosa di dalam hatinya, maka taubat kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Al-Imam Ibn Hajar rahimahullah taala, beliau mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam beristighfar, Nabi sallallahu alaihi wasallam minta ampun kepada Allah bukan karena dosa. Nabi SAW tidak pernah berbuat dosa, dan ini harus diyakini. Nabi SAW Allah jaga daripada perkara-perkara dosa. Lantas Nabi itu minta ampun, lantas Nabi itu memohon ampunan kepada Allah itu untuk apa? Para ulama mengatakan mungkin ini, kata para ulama, Nabi SAW meminta ampun kepada Allah, istighfar kepada Allah, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala didasarkan karena perkara-perkara yang tidak disangkutkan, dikaitkan, disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang juga menjadi kebiasaan para pendahulu kita, ulama-ulama kita, orang-orang soleh yang telah mendahului kita. Mereka bertaubat,
bukan karena dosa saja. Mereka bertobat bukan karena maksiat saja yang mereka lakukan di hadapan Allah, bukan. Tapi mereka bertobat atas dasar kelalaian-kelalaian mereka yang mereka lakukan di hadapan Allah. Dari bangun tidur tadi sampai detik ini, berapa banyak sudah kita mengingat Allah dibandingkan lalai kepada Allah? Berapa banyak kita dan seberapa lama kita memegang handphone kita dibandingkan kita memegang tasbih kita? Maka sungguh layak bagi kita untuk taubat, minta ampun sama Allah Subhanahu wa taala. Karena ini adalah cara yang terbaik untuk menjalani kehidupan di dunia ini. Jikalau di dunia kita banyak ditimpa musibah, banyak ditimpa bala, di zaman sekarang Allah banyak turunkan bala, musibah. Kemudian kita merasa galau, merasa susah, sering sakit, nyari uang susah. Sayangnya kita hanya mengandalkan otak saja, hanya mengandalkan kecerdasan saja. Padahal setiap problem dalam hidup kita itu bisa diselesaikan dengan cara bertobat. Problem hidup kita, musibah yang kita alami, bala, bencananya, semuanya itu bisa selesai kalau kita tobat. Karena semua itu terjadi karena dosa yang kita lakukan di hadapan Allah. Sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi SAW, "Ma min 'abdin yusibuhu hammun wala ghammun wala maradun hatta syaukah yushakuha illa bidzambin yusibuha." Tidaklah menimpa anak Adam daripada sakitnya, balanya, sedihnya, galaunya, musibahnya, illa bidzambin yusibuha, melainkan itu semua karena dosa yang kita lakukan di hadapan Allah, karena dosa yang belum kita taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hatta syaukah yushakuha, sampai kepada kalau kita berjalan kemudian kita menginjak duri di jalan, fala yalumanna illa nafsa, jangan salahkan siapa-siapa, melainkan salahkan diri kamu sendiri, karena itu terjadi karena dosa yang kau lakukan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh sebab itu ma'asyiral muslimin, di kesempatan yang mulia ini ayo sama-sama kita kembali kepada Allah. Dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sering-sering beristighfar, sering-sering minta ampun kepada Allah, karena kita sadar betul berapa banyak sudah dosa yang kita lakukan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi SAW memberikan kabar gembira, memberikan janji yang luar biasa bagi orang-orang yang senantiasa bertaubat, yang senantiasa beristighfar kepada Allah. Apa kata Nabi? Man lazimal istighfar ja'alallahu min kulli hammin faraja. Siapa yang senantiasa istighfar, senantiasa rutin minta ampun kepada Allah, ja'alallahu min kulli hammin faraja, Allah berikan solusi dari setiap problem-problem hidupnya, solusi yang langsung dari Allah. Maka itu tentu solusi yang terbaik, karena Allah lah yang maha tahu atas keadaan kita. Wa ja'ala min kulli dhiqin makhraja, yang ngerasa sempit hidup di dunia, sulit hidup di dunia, taubat kepada Allah, maka Allah akan berikan jalan keluarnya, Allah akan renggangkan hidupnya. Dan yang terakhir kata Rasulullah SAW, orang yang senantiasa beristighfar, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, Allah akan berikan dia rezeki dari arah yang dia nggak duga-duga. Tanpa dicari ternyata Allah kasih rezekinya. Banyak di antara kita yang sudah capek kerjanya, letih kerjanya, tapi gajinya nggak seberapa, kehidupannya nggak cukup. Coba taubat kepada Allah. Yang susah nyari kerja, coba taubat, tinggalkan maksiatnya. Allah bakal kasih rezeki yang banyak, Allah bakal kasih pekerjaan yang lebih nyaman, Allah akan berikan dunia untuk kamu jikalau kita semua mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Intinya adalah sucikan diri kita dengan cara bertobat kepada Allah, agar Allah bisa mengabulkan semua apa-apa yang menjadi hajat kita. Penghalang daripada terijabahnya doa kita adalah dosa yang menempel pada diri kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala
menjadikan kita hamba-hambanya yang bertakwa kepada Allah, senantiasa takut kepada Allah, senantiasa meminta ampun kepada Allah, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita semua. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah ala ni'matil iman wal islam wa huma min 'azami ni'ami wa kafa bihi ma min ni'mah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa atba'ihi ila yaumiddin. Salatan taghfiru biha adh-dhunub wa tuslihu biha al-qulub wa tantaliqu biha al-usub wa talinu biha as-suhuf wa ala alihi wa sahbihi wa man ilayhi mansub. Faya ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih fala tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, inna min afdali ayyamikum yawmal jum'ah faakthiru fihi salata 'alayya fa inna salatakum 'arudatun 'alayya. Qala ba'du as-sahabah, ya Rasulullah kaifa uridat 'alayka wa qad 'alimta. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله حرم الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمنا وارحمهم كما ربونا صغارا. ولمشايخنا ولمعلمينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. واختم لنا بحسن الخاتمة وادخلنا الجنة الفردوس الأعلى بغير حساب ولا عقاب ولا فتنة ولا عذاب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر.